sebuah perpustakaan tua di Leiden, Raffi menemukan surat lusuh bertanggal 1883. Surat itu ditulis oleh seorang naturalis Belanda bernama Hendrik van der Zee. Ia menceritakan pengamatannya tentang gejala aneh menjelang letusan besar Krakatau. Surat itu menyebut mata merah yang menyala dari perut bumi. Raffi penasaran memutuskan menyelidikinya saat kembali ke Indonesia. Surat tersebut juga menyebut simbol aneh yang digambar di dinding gua dekat kaki Krakatau. Hendrik mengklaim bahwa letusan besar bukan murni gejala alam, tapi bentuk pengorbanan purba. Raffi menganggap ini sebagai mitos, tapi rasa ingin tahunya semakin kuat. Ia pun memutuskan pergi ke Selat Sunda. Tujuannya mendaki Gunung Anak Krakatau. Raffi tiba di kota Labuan, tempat terdekat menuju Krakatau. Ia mencari nelayan yang bisa membawanya mendekati gunung. Penduduk setempat enggan membicarakan anak Krakatau, apalagi mendekatinya. Ada yang menjaga di sana, bisik seorang lelaki tua. Raffi hanya tertawa kecil, mengira itu sekedar cerita rakyat. Namun malam harinya, Raffi bermimpi aneh. Ia melihat Krakatau menyala merah dan sosok tinggi bermata api menatapnya dari kawah. Ketika terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dan jantungnya berdegup kencang. Ia merasa mimpi itu terlalu nyata, tapi ia tetap melanjutkan rencananya. Raffi menyewa perahu kecil milik Pak Jaya, nelayan yang tampak ragu tapi bersedia. Dalam perjalanan mereka melewati gelombang tenang tapi udara terasa berat dan sunyi. Burung-burung menghindar dan laut tampak gelap meski matahari bersinar. Pak Jaya menunjuk ke arah pulau kecil yang menyemburkan asap. Anak Krakatau. Dulu di sini tak ada pulau, katanya lirih. Pak Jaya menceritakan bahwa pulau itu tumbuh dari letusan 19.097. Tapi ada yang bilang ia dilahirkan kembali. Katanya dulu ada kerajaan bawah laut yang runtuh karena dosa manusianya. Gunung ini adalah gerbangnya. Raffi mencatat semua itu dalam jurnalnya. Separuh skeptis, separuh merinding. Mereka berlabuh di bibir pulau menjelang sore. Setelah menginjakkan kaki di daratan hitam Krakatau, Raffi mencium aroma belerang yang menyengat. Tanah di bawahnya hangat. Dan sesekali ia merasa seperti ada getaran lembut dari dalam bumi. Langkahnya mengarah ke reruntuhan pos pengamatan tua, setengah terkubur oleh abu dan lava. Ia menemukan pecahan kaca, bekas peralatan ilmiah, dan buku catatan yang gosong. Di sampulnya tertulis Hal van der Zee, 1883. Saat membuka halaman yang masih utuh, ia menemukan gambar simbol yang sama dengan di surat. Gambar lingkaran dengan mata di tengah, disertai tulisan Penguasa Api. Raffi mulai merasa ada keterkaitan antara letusan dan simbol ini. Malam menjelang, dan ia memutuskan untuk berkemah dekat pantai. Namun di tengah malam, ia mendengar suara bisikan dari dalam kawah. Keesokan paginya, Raffi mengikuti jalur batu yang membawanya ke lereng barat. Di sana, ia menemukan sebuah celah sempit yang tersembunyi di balik batu besar. Aroma belerang semakin pekat dan udara di dalam terasa dingin. Saat masuk ke dalam gua, dindingnya dipenuhi ukiran kuno yang tak dikenal. Di tengah gua, ada altar batu dan simbol mata api yang bersinar samar. Ia mengambil foto dan mencatat semuanya. Tetapi begitu menyentuh altar, tanah bergetar hebat.
Suara seperti raungan dari dalam bumi menggelegar, membuat Raffi mundur ketakutan. Di dinding belakang altar, ada lukisan sosok raksasa bermata merah menyala. Tulisan di bawahnya berbunyi, "Ia terikat selama manusia menjaga." Raffi tak tahu. Ia telah membangunkan sesuatu. Di luar gua, kabut turun tiba-tiba meski masih siang. Raffi terperangkap dalam visibilitas terbatas. Lalu mendengar langkah kaki berat menghantam tanah. Dari balik kabut, siluet besar muncul perlahan. Sosok itu tinggi, matanya merah menyala, dan tubuhnya seperti terbentuk dari asap dan api. Raffi membeku, tak mampu bergerak atau berpaling. Sosok itu tak menyerang, hanya berdiri dan menatap Raffi sebelum menghilang secepat datangnya. Ketika kabut perlahan menghilang, Raffi masih terguncang. Ia kembali ke tenda dan mencoba menenangkan diri. Apakah ia berhalusinasi karena gas belerang? Ataukah sosok itu benar-benar nyata? Ia menulis semuanya dalam jurnal, merasa kisah Hendrik bukanlah fiksi. Malam itu, tanah kembali berguncang ringan dan Raffi mendengar suara seperti nyanyian dari dalam kawah. Suara itu tak seperti bahasa manusia, tapi terasa akrab di pikirannya. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap mengalun seperti berasal dari dalam kepalanya. Suara tersebut seolah memanggil, memintanya datang ke pusat gunung. "Buka segel, bebaskan sang api," bisiknya. Raffi tersentak bangun di pagi hari, merasa sangat lelah. Ia memeriksa rekaman audio dari alatnya, dan memang ada suara samar terekam. Ia memutar ulang berulang kali dan merasa bulu kuduknya meremang. Gunung ini bukan sekedar tumpukan batu dan magma. Ada sesuatu yang hidup dan sedang terbangun. Raffi kembali ke reruntuhan pos pengamatan untuk mencari informasi tambahan. Di bawah lantai papan yang hangus, ia menemukan peti logam tua. Di dalamnya ada dokumen dan foto-foto letusan 1883 yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Salah satu dokumen mencatat pertemuan rahasia para peneliti Belanda sebelum Krakatau meletus. Mereka membahas pintu antara dunia. Dokumen itu juga menyebutkan ritual kuno yang digunakan untuk menyegel kekuatan di dalam gunung. Namun, catatan itu terpotong sebelum menyebutkan siapa pelaksana ritualnya. Raffi mulai sadar. Mungkin letusan 1883 bukanlah bencana murni. Ia mulai merasa dirinya terlibat dalam permainan yang sudah berlangsung lebih dari 1 abad. Di puncak Krakatau, Raffi bertemu dengan pria tua berjubah merah yang tiba-tiba muncul dari balik kabut. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Rengga, penjaga keseimbangan gunung. Ia memperingatkan Raffi agar tidak melanjutkan penyelidikan. "Jika kau bangunkan ia sepenuhnya, lautan akan menelan pulau-pulau," katanya datar. Raffi tak bisa menerima begitu saja dan bertanya siapa sebenarnya ia itu. Rengga hanya menjawab dengan satu kalimat, "Raja api yang tertidur, dikurung oleh leluhur." Sebelum menghilang, Rengga memberikan manik batu dengan simbol mata api di tengahnya. "Ini kuncinya. Jangan gunakan kecuali kau siap kehilangan segalanya." Mengikuti petunjuk samar dari Rengga dan suara dalam mimpinya, Raffi menyusuri jalur menuju kawah utama. Udara semakin panas, dan setiap langkah terasa semakin berat. Ia menemukan cerukan sempit yang menurun langsung ke perut kawah. Dengan hati-hati, ia turun menggunakan tali dan lampu kepala. Dinding di dalamnya
memancarkan cahaya kemerahan. Di kedalaman, ia menemukan ruang terbuka luas, seperti aula bawah tanah. Di tengahnya, berdiri patung besar menyerupai makhluk dalam lukisan gua. Patung itu menghadap altar yang tertutup jaring kawat dan simbol penyegelan. Raffi merasa ada energi besar yang tertahan di ruangan itu. Ia sadar, ini bukan lagi eksplorasi ilmiah, tapi penelusuran batas dunia gaib. Raffi mendekati altar batu di dalam aula bawah kawah dan melihat simbol segel yang tampak rusak. Retakan kecil menjalar dari pusat segel hingga ke dinding sekitarnya. Dari celah itu keluar hembusan asap panas berwarna jingga pekat. Udara bergetar seolah sesuatu di balik altar sedang bernapas. Raffi menyentuh manik batu pemberian Rengga dan segel menyala samar. Tiba-tiba terdengar gema suara gaib. Kau telah membawa kunci. Waktu hampir habis. Raffi tersentak dan mundur, mencoba berpikir rasional. Namun tanah kembali bergetar dan suara nyanyian gaib terdengar lebih jelas. Sesuatu dalam dirinya merasa dipanggil, dipilih. Tapi ia belum tahu untuk tujuan apa, penyelamat atau justru pengorbanan. Raffi memutuskan kembali ke Labuan untuk mencari tahu lebih jauh tentang Rengga dan manik batu itu. Ia berharap bisa menemui orang yang tahu sejarah lama Krakatau dari sisi spiritual. Namun setibanya di sana, ia justru menemukan desas-desus bahwa laut di sekitar Krakatau mulai berubah. Air menjadi hangat dan ikan-ikan muncul mati di permukaan. Ia mengunjungi rumah seorang juru kunci tua bernama Mak Salimah yang dikenal sebagai penjaga naskah kuno. Saat ditunjukkan manik batu itu, mata Mak Salimah membelalak. Kau telah membawa mata Dahana, segel jiwa Raja Api, katanya dengan suara gemetar. Ia memperingatkan bahwa jika segel itu runtuh sepenuhnya, Krakatau bukan satu-satunya yang akan meledak. Mak Salimah menunjukkan naskah tua bertuliskan aksara kuno yang diwariskan dari leluhur. Naskah itu menceritakan tentang Raja Api bernama Dahana, makhluk gaib yang dahulu mencoba menguasai daratan dan laut. Ia dikurung oleh 9 penjaga alam melalui letusan Mahadasyat. Salah satunya adalah letusan Krakatau Purba yang menjadi gerbang penjara Dahana. Raffi membaca bahwa hanya seseorang dengan jiwa terbuka yang dapat membangunkan atau menyegel kembali Dahana. Namun, konsekuensinya besar, jiwa itu akan terikat selamanya. Mak Salimah menyuruh Raffi kembali dan memperkuat segel sebelum terlalu terlambat. Tapi, satu hal belum ia ketahui. Ada pihak lain yang ingin membangunkan Dahana demi kekuasaan. Dalam perjalanan kembali ke Krakatau, Raffi ditemani nelayan muda bernama Ardi yang juga tertarik pada kisah mistis. Saat melintasi perairan sekitar pulau, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan raksasa muncul di dasar laut, bergerak seperti ular api yang meliuk. Langit mendadak gelap dan ombak mulai mengganas. Ardi berteriak saat melihat mata merah besar muncul sekejap dari dalam air. Namun saat dicari kembali, bayangan itu menghilang. Raffi yakin itu bukan halusinasi. Dahana sudah mulai bangkit dari tidur panjangnya. Mereka mempercepat laju perahu. Setiap detik terasa genting karena Krakatau kini bukan sekadar gunung, tapi pintu ke bencana besar. Saat tiba di Krakatau, Raffi melihat asap hitam membumbung dari kawah lebih pekat dari biasanya. Suara gemuruh datang dari dalam tanah seperti suara dengkuran makhluk purba. Burung-burung hilang dari langit dan hutan di pulau mulai layu. Di tebing muncul simbol aneh yang menyala merah di malam hari.
Raffi tahu ini bukan fenomena geologi biasa. Ia memutuskan kembali ke altar segel, membawa alat rekam dan kamera. Tapi dalam perjalanannya, ia melihat sosok berjubah hitam menghilang di balik batu. Sosok itu tampak melakukan ritual di depan patung Dahana. Raffi menyadari bahwa ada yang sedang mencoba membuka segel dari luar, bukan hanya karena keretakan alami. Ada pemuja. Di balik gua dalam kawah, Raffi memergoki sekelompok orang berjubah merah hitam yang mengelilingi lingkaran api. Pemimpin mereka, seorang pria botak bermata kuning, mengangkat tangannya dan menyebut nama Dahana dengan nada memuja. Mereka mengucapkan mantra yang menggema dalam ruang sempit. Udara menjadi panas dan tak tertahankan. Raffi mengendap mundur merekam kejadian itu, namun menginjak batu hingga menarik perhatian. Para pemuja mengejarnya hingga ke bibir jurang. Untung Ardi muncul dan menarik Raffi ke samping gua sempit, menyelamatkannya. Kini Raffi yakin, ia bukan satu-satunya yang membaca surat Hendrik. Ada yang ingin kekuatan Dahana bangkit untuk menguasai dunia. Di dalam mimpi, Raffi didatangi sesosok wanita berjubah putih, bermata cahaya biru. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai ilalang, salah satu dari 9 roh penjaga segel. Ia berkata bahwa kekuatan penyeimbang di gunung sudah terlalu lemah. Segel Dahana bisa diaktifkan ulang, tapi butuh pengorbanan. Raffi bertanya, "Pengorbanan apa?" Ilalang menjawab dengan sedih, "Seseorang harus menjadi segel hidup. Harus ada jiwa yang bersatu dengan api, bukan dikuasai olehnya." Saat bangun, Raffi menemukan kulit tangannya terbakar sedikit oleh simbol di manik batu. Mimpi itu nyata, dan waktu mereka semakin sedikit. Ia harus mencari sisa penjaga atau jalan lain untuk menutup kembali gerbang. Langit di atas Krakatau berubah menjadi kelabu. Asap dan awan bergulung tanpa angin, membentuk pusaran perlahan. Di kota-kota sekitar Selat Sunda, orang mulai melaporkan suara nyanyian dan mimpi buruk bersamaan. Raffi mendengar kabar dari radio bahwa BMKG mencatat peningkatan drastis tekanan magma. Ia sadar jika Dahana benar-benar bangkit, maka bukan hanya Indonesia yang akan terdampak, tapi seluruh dunia. Letusan 1883 mengguncang global, dan kini kekuatannya bisa lebih besar karena dirangsang secara gaib. Ia dan Ardi mempercepat pencarian cara untuk menghentikannya. Mereka menyusuri jalur lava kuno, berharap menemukan naskah atau petunjuk terakhir. Dalam cekungan lava beku di sisi timur, Raffi menemukan struktur batu seperti pintu besar. Di atasnya terukir lambang 3 mata dan tulisan kuno yang berarti takkan dibuka kecuali oleh penerus keturunan tua. Saat menyentuhnya, manik batu di tangan Raffi menyala terang. Batu itu masuk ke ceruk di pintu dan perlahan terbuka dengan suara berat. Di dalam, mereka menemukan ruangan dengan pilar cahaya dan simbol-simbol yang berdenyut. Di tengahnya terdapat kristal merah besar yang bergetar seperti jantung. Kristal itu memancarkan suara dalam pikiran. "Aku belum bebas. Api penjaga telah goyah." Raffi sadar bahwa jika pemuja berhasil sampai ke sini,
Dahana akan terlepas sepenuhnya. Ilalang kembali muncul dalam penglihatan Raffi dan berkata, "Kau harus memilih, segel Dahana dengan jiwamu, atau biarkan dunia terbakar." Raffi terguncang. Ia bukan orang suci, bukan pahlawan, hanya mahasiswa yang membaca surat tua. Tapi semua ini telah membawanya ke titik tak bisa mundur. Jika ia tak bertindak, semuanya akan musnah. Ardi menawarkan diri menggantikan, tapi Ilalang berkata hanya Raffi yang bisa karena ia terhubung oleh garis darah Hendrik. Ternyata Raffi adalah keturunan jauh dari peneliti Belanda itu. Ia ditakdirkan menjadi penjaga baru. Dalam tangis dan keberanian yang bercampur, Raffi memegang kristal merah. Pilihan terakhir telah dibuat. Saat Raffi menyentuh kristal merah itu, tubuhnya terangkat dan cahaya menyelubunginya. Ia merasakan panas yang membakar tulang, tapi juga kekuatan yang mengalir deras dalam darahnya. Suara-suara dari masa lalu dan masa depan berbisik bersamaan. Gambar letusan Krakatau, 9 roh penjaga, dan Dahana yang terikat melintas di pikirannya. Ia melihat semua kebenaran yang disembunyikan sejarah. Jiwa Raffi mulai menyatu dengan energi penyegel. Ilalang menangis pelan, memeluk bayangan cahaya Raffi. "Kau telah memilih jalan yang tak kembali," bisiknya. Dalam dunia antara realitas dan gaib, Raffi berteriak bukan karena takut, tapi karena menerima. Ia kini menjadi bagian dari segel itu. Roh penjaga ke-10. Krakatau bergetar hebat, awan panas menyembur ratusan meter ke langit. Seluruh pulau berguncang dan laut di sekitarnya naik seperti hendak menelan daratan. Para pemuja Dahana merayakan ledakan itu, mengira sang raja api telah bebas, tapi mereka salah. Apa yang muncul bukan Dahana, melainkan energi penjaga yang menolak kehancuran. Ilalang muncul di depan para pemuja dengan mata menyala biru. "Kalian telah gagal," katanya dingin. Satu persatu pemuja lenyap menjadi abu, ditelan oleh kekuatan yang tak bisa dikendalikan. Ardi yang menyaksikan semua itu dari kejauhan, hanya bisa menangis melihat tubuh Raffi berubah menjadi cahaya di puncak kawah. Gunung Krakatau kini berubah. Letusan berhenti, digantikan oleh cahaya lembut dari kawah yang dulu berapi-api. Awan panas menjadi kabut bercahaya yang menari di sekitar puncak. Para ilmuwan yang mengamati dari pantai tercengang, gunung yang seharusnya meletus besar kini justru tenang dan bersinar. Tidak masuk akal kecuali bagi mereka yang percaya dunia gaib. Ardi pulang ke Labuan membawa kisah yang sulit dipercaya. Tapi ia yakin Raffi masih hidup dalam bentuk yang berbeda. Anak Krakatau kini dijaga oleh kekuatan yang tak terlihat. Pulau itu menjadi suci, tak lagi boleh disentuh oleh keserakahan manusia. Dunia mungkin tak tahu, tapi bencana telah dicegah oleh pengorbanan satu jiwa. Beberapa minggu kemudian, Ardi menerima surat yang tak diketahui pengirimnya. Surat itu ditulis tangan dengan gaya khas Raffi. "Aku tak bisa kembali, tapi aku melihatmu," tulisnya. Di dalam amplop ada manik batu yang kini berubah warna menjadi biru lembut. Sebuah pesan terakhir tertulis. "Jika Krakatau berubah lagi, kau tahu apa yang harus dilakukan." Ardi menyimpan manik itu di tempat paling aman. Ia tahu bahwa cerita belum benar-benar berakhir. Dunia tetap berputar, dan keserakahan manusia tak pernah berhenti.
Tapi selama masih ada penjaga, keseimbangan akan terus dijaga. Ia kini menjadi pewaris kebenaran yang tersembunyi di balik asap dan batu vulkanik. Di Belanda, cucu akademisi Hendrik van der Zee membaca jurnal leluhurnya dan menemukan catatan baru yang sebelumnya tersembunyi. Catatan itu menyebut garis keturunan yang akan memegang peran penting dalam menghalangi bencana. Ia mencari nama Raffi dan menemukan berita hilangnya seorang mahasiswa Indonesia di Krakatau. Penasaran, ia terbang ke Indonesia untuk menyelidiki. Di Labuan, ia bertemu Ardi dan memperlihatkan jurnal itu. Ardi menunjukkan manit biru, dan keduanya sadar bahwa mereka berada di jalur yang sama. Garis keturunan Hendrik belum berakhir. Warisan itu kini berada di tangan generasi baru, penjaga masa depan Krakatau. Suatu malam, warga pesisir melihat fenomena langit aneh di atas Krakatau. Cahaya membentuk simbol mata menyala di antara awan. Media menyebutnya fenomena alam langka. Namun Ardi dan keturunan Hendrik tahu itu adalah tanda. Raffi masih menjaga dari balik kabut dan api. Mata Dahana masih terjaga dalam segel jiwa. Namun tak semua orang melihatnya sebagai perlindungan. Di tempat-tempat rahasia, para pewaris pemuja Dahana mulai bergerak kembali. Mereka menafsirkan cahaya itu sebagai panggilan kebangkitan. Dunia sekali lagi berada dalam titik awal kisah yang belum benar-benar berakhir. Ardi menyadari, penjaga baru harus segera dipersiapkan. Ilalang muncul dalam mimpi Ardi membawa pesan dari alam. Krakatau hanya 1 dari 9 gerbang. Jika 1 terbuka, yang lain akan bangkit. Ia menyebut nama-nama gunung lain yang mengandung roh purba, Merapi, Tambora, Agung, dan lainnya. Semua terhubung oleh jalur api dan jalur jiwa. 1 penjaga tidak cukup. Ardi mulai berkelana mencari orang-orang terpilih di sekitar gunung-gunung itu. Mereka adalah anak-anak yang lahir di tengah bencana dengan tanda khusus di tubuhnya. Bersama keturunan Hendrik, ia mendirikan lingkaran penjaga baru. Mereka dilatih bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyegel. Karena ancaman lama akan segera bangkit. Di bawah Krakatau, Dahana masih terkurung. Tapi napasnya perlahan menghanguskan ruang waktu. Ia tak bisa bergerak bebas, namun pikirannya bisa merasuki manusia lemah. Di kota-kota besar, muncul kegilaan dan kekerasan mendadak, seolah terpengaruh oleh bisikan gaib. Dunia terasa lebih panas, lebih gelisah. Bencana bukan hanya fisik, tapi batin. Ilalang memperingatkan bahwa jiwa Dahana akan mencari tubuh baru. Jika segel melemah di gunung lain, ia akan keluar melalui jalur tercepat, katanya. Raffi, meski tak lagi manusia, menguatkan segel lewat jiwa-jiwa terpilih. Tapi kekuatan penjaga hanya bisa bertahan jika dunia masih ada harapan. Waktu terus menipis. Dalam cahaya biru di puncak Krakatau, wujud Raffi muncul sesekali sebagai sosok bayangan berapi lembut. Ia tak bisa bicara, tapi kehadirannya memberikan ketenangan. Ardi membangun tempat perlindungan kecil di pulau, bukan untuk manusia, tapi untuk energi bumi. Ia menjaganya bersama beberapa penjaga muda yang mulai memahami peran mereka. Namun suatu malam,
Gempa keras melanda seluruh selat. Ardi melihat kobaran api muncul dari sisi timur gunung. Dahana mencoba keluar lewat celah baru, teriaknya. Para penjaga bersiap, membentuk lingkaran pemanggilan. Di tengah ketegangan itu, cahaya Raffi menyala terang sekali lagi. Kali ini untuk memperkuat segel terakhir. Pagi setelah gempa, Krakatau kembali tenang. Laut menjadi biru jernih dan udara terasa segar. Para penjaga berdiri di puncak, memandangi kawah yang mengeluarkan uap putih bersih. Raffi tak muncul lagi, tapi manik biru bersinar lembut di altar. Segel berhasil diperkuat, dan Dahana tertidur kembali, jauh lebih dalam. Ardi menatap langit dengan senyum sedih. Kau berhasil, Raf. Tapi kami akan terus berjaga, bisiknya. Gunung itu kini bukan sekedar simbol bencana, tapi lambang pengorbanan dan penjagaan. Dunia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi selama segel dijaga dalam diam, dunia akan terus selamat dari api purba yang mengintai. Beberapa bulan setelah Krakatau tenang, para penjaga lain mulai melaporkan bisikan di gunung-gunung suci lain. Merapi bermimpi tentang bayangan dari barat. Tambora menunjukkan retakan tanah yang membentuk simbol mata api. Di Gunung Agung, seorang anak bermata biru mulai berbicara dalam bahasa kuno. Dunia bawah sadar mulai merespon kembali. Ardi mengumpulkan seluruh penjaga muda ke sebuah pertemuan rahasia. Ia menyadari bahwa ancaman Dahana belum berakhir, hanya tertunda. Mereka semua saling bertukar naskah dan penglihatan. Ilalang muncul di api unggun dan berkata, "Keseimbangan telah bergeser. Kau harus siap menyatukan semua kekuatan." Ardi menerima takdir barunya. Keturunan Hendrik menemukan satu buku tua tersembunyi di perpustakaan bawah tanah Amsterdam. Buku itu disebut Codex Krakatuanus, kitab ke-9 dari 9 penjaga. Isinya berisi mantra penyatuan dan segel besar. Namun untuk membacanya diperlukan darah dari 2 garis keturunan, manusia dan roh penjaga. Ardi diundang ke Leiden dan bersama keturunan Hendrik mereka membuka kitab itu. Kata-kata di dalamnya menyala saat disentuh oleh manik biru. Di akhir halaman tertulis, "Di waktu yang tepat, pelindung akan kembali dalam bentuk baru." Mereka sadar bahwa roh Raffi belum selesai bertugas. Ia akan bangkit kembali jika dunia kembali berada di ambang kehancuran. Tanda-tanda tak hanya muncul di darat. Di lautan, nelayan mulai melihat pusaran air misterius yang membentuk lingkaran api. Cahaya merah kadang muncul dari dasar laut dan kapal-kapal hilang tanpa jejak. Para dukun laut percaya bahwa Dahana mencoba masuk lewat celah bawah air. Gunung bawah laut mulai aktif. Ardi bersama 2 penjaga laut, Rinjani dan Selarung, memulai ekspedisi menyelam ke dasar Selat Sunda. Di kedalaman mereka menemukan gerbang batu raksasa yang dijaga patung-patung naga api. Segel air yang selama ini menopang keseimbangan laut mulai retak. Mereka harus menyatukan kekuatan untuk menyegelnya kembali sebelum Dahana menemukan jalan baru. Di puncak Krakatau, Ardi menemukan batu besar yang memantulkan bayangan aneh. Bukan dirinya, tapi Raffi dalam wujud manusia. Bayangan itu bergerak sendiri, seolah memberi pesan. Ardi mendekat dan terdengar suara. "Kau telah berjalan terlalu jauh untuk mundur.
Cermin itu adalah sisa terakhir dari Raffi yang terhubung ke dunia. Ardi menyadari bahwa jika dunia ingin benar-benar selamat, ia harus mengorbankan lebih dari waktu dan tenaga. Ia harus memutus seluruh keterikatan manusiawinya, menjadi penjaga sepenuhnya. Ia mulai memahami peran Raffi dulu. Diam, pengorbanan, dan penyatuan dengan kekuatan alam bukanlah akhir, melainkan permulaan baru. Gunung-gunung di timur mulai menunjukkan aktivitas ganjil. Di Flores, tanah retak membentuk simbol spiral api. Di Maluku, warga melihat langit menyala merah di malam hari. Para penjaga harus berpencar ke timur untuk menghadang gelombang energi yang tak tertahan. Dahana menyusup lewat celah-celah terlupakan. Ardi memimpin kelompok ke puncak Lewotobi, tempat energi api purba dulu disegel. Tapi segelnya telah pecah. Makhluk api kecil mulai muncul dari kawah, menyebarkan kegilaan di desa-desa. Dengan mantra dari Kodeks Krakatoanus, para penjaga membentuk lingkaran api suci. Mereka memanggil kekuatan Raffi yang muncul sebagai cahaya perak membungkus seluruh gunung. Di sisi dunia lain, para pemuja lama Dahana membentuk kembali sekte dalam kegelapan. Mereka menyebut diri bayangan api. Tujuan mereka bukan hanya membangkitkan Dahana, tapi menjadikannya Tuhan baru. Mereka ingin menghapus batas dunia manusia dan roh. Seorang pemuda bernama Vano, keturunan dari pemuja pertama, menjadi pemimpin sekte. Vano menyusup ke lingkaran penjaga, berpura-pura menjadi sekutu. Tapi mata birunya berbeda, kosong dan gelap. Ilalang tak bisa masuk ke pikirannya. Ardi mulai curiga, tapi belum punya bukti. Perlahan, Vano menyebarkan pengaruh buruk dan meretakkan ikatan antar penjaga. Kekuatan Dahana mulai merasuki lingkaran dari dalam. Saat upacara penyatuan penjaga di Gunung Semeru, Vano membacakan mantra terlarang. Tanpa disadari, ia membuka jalur langsung ke ruang tidur Dahana. Gunung-gunung bergemuruh serentak dan retakan magma muncul di 7 titik bumi. Dunia mulai berubah. Cuaca memburuk, binatang lari dari hutan, dan malam menjadi lebih panjang. Para penjaga tak bisa menghentikannya sendiri. Ardi terpaksa menggunakan kodeks untuk memanggil kekuatan terakhir Raffi. Tapi kekuatan itu hanya bisa hadir sekali lagi dan hanya dalam tubuh baru. Mereka memilih satu anak kecil yang lahir bersamaan saat Krakatau tenang dulu. Anak itu adalah reinkarnasi roh penjaga. Tubuh bagi Raffi kembali. Anak kecil bernama Tama, berusia 7 tahun, tiba-tiba sadar akan semua kenangan Raffi. Mata birunya menyala saat membaca halaman terakhir kodeks. Ia berbicara dengan suara 2 lapis. Suaranya sendiri dan suara Raffi. Para penjaga terdiam. Kini mereka punya harapan, tapi juga taruhan besar. Anak ini terlalu muda untuk beban besar. Namun Tama tak ragu. Ia memimpin perjalanan terakhir ke puncak Krakatau, tempat segel utama berada. Vano mengejar mereka diiringi pasukan bayangan. Pertempuran sihir terjadi di lereng gunung. Di tengah api dan hujan abu, Tama berdiri tenang, mengangkat tangan kecilnya. Manik biru berubah menjadi cahaya menyilaukan. Tama dan Vano berdiri di atas altar kawah. Api mengelilingi mereka. Vano berubah menjadi wujud setengah manusia, setengah bayangan Dahana. Tama dalam kesatuan dengan Raffi membaca mantra kuno segel terakhir.
Alam menangis, langit memerah, laut menjerit, dan gunung bergetar. Hanya satu yang akan tetap berdiri. Dalam ledakan cahaya dan suara, Vano lenyap menjadi debu. Segel Dahana kembali mengeras dan menyatu dengan tanah. Raffi pun lenyap bersama cahaya terakhir, meninggalkan Tama sebagai penjaga baru. Gunung Krakatau akhirnya benar-benar tenang. Dunia menyambut fajar baru dengan udara bersih dan laut damai. Tahun-tahun berlalu dan cerita tentang Raffi, Dahana, dan Krakatau menjadi legenda. Anak-anak membaca kisah itu di buku tua mengira itu dongeng belaka. Namun di Labuan, Tama yang kini remaja masih berdiri di bibir kawah, menjaga dalam diam. Ia tak pernah pergi terlalu jauh dari gunung. Matanya masih bersinar biru saat malam tiba. Gunung Krakatau kini menjadi lambang penjagaan, bukan bencana. Segel itu hidup, bernapas bersama bumi. Dunia mungkin melupakan, tapi penjaga tak pernah lengah. Karena di balik batu dan kabut, api purba masih tertidur, menunggu celah. Dan selama masih ada satu jiwa yang rela menjaga, dunia akan tetap aman dari amarah Dahana.